Usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyajikan video tentang analisis isu global dengan tema korupsi. Kami merupakan peserta latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 35 Kelompok 1 Sub Kelompok 1. Anggota kelompoknya terdiri dari Muhammad Arif Budiman SPD, Asnah SPDI, Rahmat Ripandi SPI, dan Sumiati SPD. Langkah analisis yang kami lakukan yaitu 1. Pra-analisis, 2. Menapis isu, 3. Analisis isu, 4. Alternatif penyelesaian isu. Korupsi bukan hal yang baru di Indonesia. Fenomena korupsi sebenarnya sudah terjadi sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern saat ini. Pada zaman kerajaan, bentuk korupsi berupa penumpukan harta bangsawan. Kemudian pada zaman penjajahan, bentuk korupsi lebih pada penggelapan pajak rakyat. Apa sebenarnya itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun penyebab terjadinya korupsi berupa keserakahan, tekanan, kesempatan, kebutuhan, dan kekuasaan. Korupsi tidak hanya berdampak bagi segi kehidupan ekonomi, akan tetapi juga berdampak bagi kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, dan bagi lingkungan. Adapun bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia diantaranya 1. Korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan berupa jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi pejabat di daerah. 2. Korupsi pembelian gas bumi. 3. Korupsi markup harga dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. 4. Korupsi asuransi jiwasraya. 5. Korupsi asabri. Pada kesempatan ini, kelompok kami bersepakat mengambil isu prioritas yaitu korupsi markup harga dalam melaksanakan proyek pemerintah. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melaksanakan pra-analisis isu korupsi markup harga dalam melaksanakan proyek pemerintah dengan metode pentahelix ditinjau dari sudut pemerintah, yaitu lemahnya pengawasan internal pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari sisi masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan sikap acuhnya terhadap kegiatan proyek pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang berprinsip yang penting kegiatan dan pembangunan di daerah di wilayah mereka terbangun. Dari sisi akademisi, yaitu masih kurangnya pendidikan karakter dan penanaman sikap jujur dan integritas, sehingga para yang berkepentingan masih kurang rasa tanggung jawabnya. Dari sisi pengusaha, komitmen yang masih rendah untuk tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan proyek pemerintah, sehingga kegiatan pekerjaan dilakukan dengan sekedarnya. Sedangkan dari sisi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan masif terhadap proses kegiatan proyek pemerintah, sehingga masyarakat masih kurang informasi. Berikut ini adalah tabel hasil dari pemecahan isu korupsi markup harga dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Berdasarkan metode OSG, dari metode OSG ini dapat kita lihat bersama-sama bahwa hasil penjumlahan skor U ditambah S dan ditambah G pada poin, masyarakat mempunyai total poin yang paling tinggi dari total poin elemen-elemen yang lainnya. Ini berarti masyarakat Indonesia sangat berperan penting dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan dan proyek-proyek pemerintah agar bisa mencegah terjadinya korupsi.
Langkah selanjutnya yaitu menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Metode ini digunakan untuk menemukan akar permasalahan. Terjadinya korupsi dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya yaitu pertama, faktor individu, yakni gaya hidup mewah demi memenuhi gengsi hidup. Kemudian, memperkaya diri sendiri dengan menumpuk harta yang berasal dari hasil korupsi. Selanjutnya dilihat dari faktor lingkungan, yaitu korupsi dianggap hal biasa. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku korupsi yang dihukum tidak setimpal, sehingga korupsi dianggap hal yang tidak tabu. Korupsi berjamaah, karena dianggap hal yang biasa, sehingga korupsi seringkali dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, faktor organisasi, yaitu kurangnya transparansi alur perputaran uang yang masuk dan yang keluar. Masih lemahnya pengawasan internal dan eksternal, sehingga membuka peluang untuk korupsi. Kurangnya keteladanan pemimpin yang mengakibatkan lemahnya sanksi atau teguran yang diberikan. Faktor selanjutnya yaitu faktor aturan. Lemahnya penegakan hukum yang berlaku yang disebabkan masih adanya diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan korupsi, serta tidak tegasnya sanksi yang diberikan dan tidak memberikan efek jerak kepada pelaku korupsi, sehingga menyebabkan berulangnya kasus korupsi yang serupa. Selanjutnya, menyusun alternatif pemecahan isu dengan menggunakan metode SWOT. Dari segi strength atau kekuatan, pertama, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas tinggi dan mendukung. Kedua, terbukanya akses informasi yang mudah untuk mendapatkan informasi dan data, sehingga masyarakat tidak seharusnya bersikap acuh terhadap kegiatan atau proyek-proyek pemerintah. Dari segi weakness atau kelemahan, 1. Masih adanya masyarakat yang bersikap cuek dan acuh tak acuh. 2. Banyak masyarakat berprinsip yang penting kegiatan di daerah mereka ada dan terbangun, sehingga bersikap abai terhadap hal-hal penting lainnya. Dari segi peluang atau opportunity, 1. Melibatkan masyarakat tempatan dalam melaksanakan kegiatan proyek pemerintah, baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga secara tidak langsung peluang pekerjaan juga terbuka bagi masyarakat. Yang kedua, adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat mengetahui alur dan tahapan kegiatan. Selanjutnya dari segi ancaman atau derit. Yang pertama, output yang dihasilkan tidak berkualitas tinggi. Yang kedua, koruptor memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup. Tahapan penyelesaiannya menggunakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Kami ambil alternatif penyelesaiannya, yaitu melibatkan masyarakat tempatan dalam melaksanakan kegiatan proyek pemerintah, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan proyek pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi atau markup. Tahapan yang pertama, melaporkan secara terbuka kepada masyarakat perihal kegiatan proyek pemerintah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, melakukan pengawasan yang ketat terhadap panitia-panitia proses perencanaan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat tempatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kemudian, media ikut berperan dalam publikasi informasi sehingga informasi tersebut secara merata. Adapun hal yang diharapkan adalah masyarakat menjadi paham dan tahu proses kegiatan proyek pemerintah. Kemudian, masyarakat menyadari pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan proyek pemerintah dan terbukanya peluang pekerjaan bagi masyarakat. Pihak terkaitnya adalah pemerintah, masyarakat, penegak hukum, dan media. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.